Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivin Ayuni Rifai. Di video ini saya ingin mempresentasikan mengenai bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas besar 2 bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Latar belakang. Setiap suku bangsa memiliki bahasanya sendiri dengan keunikan yang dimiliki. Bahasa menjadi alat komunikasi dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan bahasa Indonesia hampir di setiap aktivitas yang kita lakukan, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui bahasa tubuh. Di Indonesia sendiri, kita memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, saat ini banyak berbagai bangsa di dunia yang meminati bahasa Indonesia. Tidak hanya berminat, melainkan juga mempelajari bahasa Indonesia. Bahkan, sebagian mahasiswa di berbagai bangsa di dunia memilih untuk mempelajari bahasa Indonesia dengan mendaftar kuliah di Indonesia dan mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia? Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki afiksasi yang kuantitasnya sangat masif. Afiksasi ini memang khas pada bahasa Indonesia dan Melayu. Afiksasi yang berbeda memiliki arti yang sangat jauh juga. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mudah dipelajari. Mengapa bahasa Indonesia mudah dipelajari? Karena bahasa Indonesia bukan bahasa tonal. Bahasa tonal adalah bahasa yang setiap katanya mengandung nada tertentu. Kalau nada kata tersebut keliru diucapkan, maka artinya pun akan berbeda atau mungkin tidak akan ada artinya sama sekali. Bahasa tanpa pembeda waktu atau tenses. Yang dimaksud dengan pembeda waktu ialah bahasa yang digunakan dikaitkan dengan waktu penggunaannya, seperti masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Bahasa tanpa gender, yaitu bahasa yang digunakan tidak membedakan jenis kelamin. Bahasa ini sering digunakan pada bahasa asing. Bahasa tanpa penentuan kasus. Bahasa penentuan kasus adalah bahasa yang digunakan meliputi kasus seperti nominatif, akusatif, datif, dan genetif. Bahasa seperti ini biasanya ada di bahasa Jermanis. Ada 2 faktor yang menjadi alasan mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Peluang bisnis. Alasan warga negara asing, terutama mahasiswa, mempelajari bahasa Indonesia karena ingin menjadi pemandu wisata di negaranya sendiri. Politik. Beberapa mahasiswa yang tertarik dengan politik sehingga menjadi alasan mereka mempelajari bahasa Indonesia. Apa sih kehebatan bahasa Indonesia? Pertama, keunikan dan keajaiban. Ada beberapa alasan mengapa bahasa Indonesia itu unik dan sekaligus menunjukkan betapa hebatnya bahasa Indonesia jika dibandingkan dengan bahasa asing. Alasan pertama, dari perspektif historis. Kita tidak pernah menyangka bahwa bahasa Indonesia itu lahir dari bahasa Melayu. Padahal saat itu jenis bahasa daerah cukup untuk menjadi pilihan. Namun, takdir berkata berbeda, sehingga akhirnya bahasa Melayulah menjadi cikal bakal bahasa Indonesia, yang kemudian dijadikan sebagai bahasa kesatuan dan persatuan. Alasan kedua, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya akan pengembangan kata-katanya. Maksudnya, satu kata dapat dikembangkan menjadi sebuah frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana. Alasan ketiga, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang ajaib. Kenapa sih ajaib? Karena segi pembacaan kata-kata yang dapat dilafalkan
dari awal huruf dan dari belakang huruf tanpa mengubah arti katanya. Yang kedua, bahasa yang paling banyak digunakan. Tahu nggak sih, ternyata nggak cuma di Indonesia saja yang menerapkan pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang, bahasa Indonesia telah dipelajari di 52 negara di dunia. Beberapa negaranya adalah Australia, Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Hal ini membuat bahasa Indonesia masuk ke dalam peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Yang ketiga, paling populer di Australia. Perlu diketahui bahwa di Australia bahasa Indonesia merupakan bahasa yang paling populer di urutan keempat. Ada kurang lebih 500 sekolah pada tingkat pendidikan dasar yang mengajarkan bahasa Indonesia di negara kanguru ini. Sama seperti di negara kita, bahasa Indonesia adalah bahasa wajib yang dipelajari di tingkat sekolah dasar. Beberapa universitas di Australia juga ada menyediakan jurusan bahasa Indonesia, bahasa atau sastra Indonesia. Hal ini membuat Australia menjadi salah satu negara yang paling populer mengembangkan bahasa Indonesia. 4. Pusat Studi Indonesia di Afrika. Salah satu negara di benua Afrika, yaitu Mesir, tercatat sebagai negara yang paling utama mengembangkan bahasa Indonesia. Negara piramid dan Sphinx ini baru saja membangun Pusat Studi Indonesia. Pusat studi ini ada di Suez Canal University dan merupakan langkah awal untuk lebih mendalami Indonesia dari semua aspek, mencakup ideologi, politik, sosial dan budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanannya. 5. Menjadi bahasa yang digunakan di situs klub sepak bola. Siapa sih yang nggak tahu klub sepak bola Juventus, Inter Milan, dan AC Milan? Ya, 3 klub sepak bola di Italia ini telah meluncurkan situs resmi mereka dalam bahasa Indonesia. Hal itu menunjukkan kalau Italia juga memiliki minat mendalam terhadap bahasa Indonesia. Yang keenam, sudah lama di Jepang. Di negara matahari terbit ini, sudah lama didirikan Pusat Studi Indonesia, salah satunya yang didirikan oleh Nihon Indonesia Gakkai atau Perhimpunan Pengkaji Indonesia seluruh Jepang pada tahun 1969. Anggota organisasi ini terdiri dari akademisi Jepang yang mengajar bahasa dan berbagai aspek tentang Indonesia di berbagai universitas Jepang. Sejak tahun 1952, organisasi ini mulai melakukan ujian kemampuan bahasa Indonesia. Sampai sekarang tercatat lebih dari 12.500 peserta yang telah mengikuti tes kemampuan bahasa Indonesia dalam berbagai level atau tingkatan. Saat ini ada beberapa universitas di Jepang yang membuka jurusan bahasa Indonesia, antara lain Universitas Kajian Asing Tokyo, Universitas Tenri, Universitas Kajian Asing Osaka, Universitas Sango Kyoto, dan Universitas Setsunan. Sementara yang mengajarkan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah pilihan ada lebih dari 20 perguruan tinggi di Jepang. Yang ketujuh, bahasa yang diprioritaskan di Vietnam. Vietnam juga merupakan negara yang menghargai bahasa Indonesia. Di Vietnam, posisi bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa Inggris, Perancis, dan Jepang sebagai bahasa resmi yang diprioritaskan. Bahkan sejak akhir 2007, pemerintah daerah Ho Chi Minh City menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua setelah bahasa Vietnam, menempatkan Vietnam sebagai negara kedua setelah Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Negara mana saja yang antusias mempelajari bahasa Indonesia? Yaitu Ukraina, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Suriname. Simpulan dari video presentasi ini yaitu dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa banyak bangsa-bangsa di dunia yang berminat dan mempelajari bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti, karena bahasa Indonesia tidak membutuhkan penggunaan nada dan partikel di setiap kata, tidak menggunakan pembeda waktu, dan tanpa penentuan kasus. Dan bahasa Indonesia mempunyai kehebatan tersendiri di berbagai bangsa di dunia. Saran dari saya yaitu kita sebagai warga negara Indonesia yang dimana bahasa Indonesia digunakan di kehidupan sehari-hari baik formal maupun tidak formal, sehingga kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita juga harus bangga karena bahasa Indonesia sangat dikagumi dan dihormati di berbagai bangsa di dunia. Berikut adalah referensi elektronik yang saya gunakan untuk memenuhi data yang saya gunakan untuk bahan materi presentasi kali ini. Sekian presentasi dari saya mengenai bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.